mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya, kemuliaan surga dinyatakan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Senang sekali kita bertemu kembali dalam online service kita di minggu ini. Dan selalu saya percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dimanapun kita berada. Ada di rumah-rumah saudara, ada dimanapun engkau sedang mengikuti online service ini. Dan saya mengajak untuk kita dengan penuh sukacita mengikuti ibadah online kita. Sampai hari ini gereja kita belum melakukan ibadah di gedung ini. Sekali lagi bukan karena kita sedang diliputi oleh ketakutan, namun tentu kami percaya bahwa dalam ibadah online juga Tuhan sedang melawat dan menjamah Anda semuanya. Kesehatan saudara, keamanan saudara selalu menjadi prioritas bagi kami AFJ Kudus. Sampai di mana kami akan menginformasikan kepada saudara kapan kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita bersukacita beribadah di gedung gereja ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya secara pribadi dan gereja juga mengucapkan terima kasih buat setiap bentuk persembahan yang telah saudara bawa ke rumah Tuhan, baik lewat sekretariat maupun lewat transfer di rekening AFJ Kudus. Tuhan memberkati semua saudara. Mari kita akan menyerahkan online service kita hari ini. Tuhan Engkau berkati awal sampai selesainya. Sungguh kami percaya ada lawatan Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah dan sukacita Tuhan melimpah buat kita semuanya. Shalom jemaat AFJ Kudus dimanapun semua berada. Sebab hanya di dalam Dia sumber sukacita kita. Hanya di dalam Dia sumber pengharapan kita. Hanya Dia Yesus kekuatan kita. Amin. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya kau harapan kudus selamanya. Ku kan selalu memuji. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya kau harapan kudus selamanya.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pimpinan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pimpinan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Aku lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Pimpinan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang hari ini boleh berjumpa dengan saudara dalam online service kita. Dan sungguh saya percaya bahwa kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati akan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Dan biar setiap kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami, meneguhkan iman kami, dan membuat kami menjadi orang-orang yang senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan, dan firman Tuhan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Anda dan saya berurusan dengan yang namanya perubahan, dealing with change. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan adalah satu-satunya hal yang konsisten. Dia akan tetap ada selama Anda hidup dan selama dunia ini berada. Perubahan demi perubahan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Nah tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda dan saya juga harus mengalami yang namanya perubahan demi perubahan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita pernah kecil, dan kemudian tumbuh berubah menjadi dewasa. Namun secara rohani, kita lahir baru, terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, mengalami perubahan demi perubahan, dan kemudian kita menjadi semakin dewasa. Doa saya, kita adalah orang-orang yang terus bertumbuh, terus mengalami perubahan menjadi orang-orang yang dewasa. Teman-teman semuanya, dalam kita mengalami mujizat demi mujizat, kadang-kadang juga Tuhan menuntut terjadinya sebuah perubahan dalam kehidupan kita semuanya. Ya, bahkan kadang-kadang Tuhan menghadapkan kita kepada sebuah perubahan yang suka atau tidak suka Anda harus masuki, Anda harus hidupi. Katakanlah COVID-19 ini diizinkan Tuhan terjadi kepada kita semua, ya, dan harus kita hadapi, tidak bisa kita hindari. Tapi percayakah saudara, dengan semua yang Tuhan izinkan kepada kita ini adalah saat, adalah kesempatan, adalah waktu di mana justru kita akan mengalami perubahan dalam kerohanian kita. Kita akan semakin menjadi orang yang mencintai Tuhan, melekat kepada Tuhan, percaya kepada perlindungan Tuhan. Secara kesehatan kita akan menjadi orang yang terus menjaga kesehatan dengan baik. Ya, dan cara kita hidup dalam menjaga kesehatan mungkin meningkat begitu rupa dibandingkan hidup kita sebelum COVID-19. Ada baiknya tentunya. Dan juga saya percaya bahwa ada mujizat demi mujizat yang Tuhan sediakan buat kita, ya, di perubahan demi perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya pernah berkata bahwa goncangan itu adalah kesempatan. Krisis itu adalah kesempatan. Nah, dengan demikian pada hari ini kita mau belajar menjadi orang yang berurusan dengan perubahan. Sehingga Anda tahu cara menghadapi perubahan demi perubahan yang Anda hadapi dan terjadinya perubahan yang baik dalam kehidupan kita semua. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ya, ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Mereka menantikan goncangan. Ya, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang dahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Wow. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku
menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Di kejadian itu ada beberapa fakta yang kita temukan. Yang pertama, tidak ada orang yang tahu kapan malaikat datang menggoncangkan kolam Bethesda. Teman-teman, bukankah itu juga fakta dalam kehidupan kita bahwa kadang-kadang perubahan yang menuntut kita juga harus berubah, datang ya kapan saja, di mana saja, dengan cara bagaimanapun. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya semua menunggu dengan pasif di kolam tersebut, harus bersaing dari orang-orang yang sakit yang dikatakan sejumlah besar orang yang timpang, yang lumpuh, yang buta, semua mereka bersaing siapa duluan yang masuk. Saudara dikasih Tuhan, menyentuh air kolam yang digoncangkan oleh malaikat, dialah yang sembuh. Saudara dikasih Tuhan, jika demikian maka faktanya adalah yang lumpuh tidak akan mungkin menjadi yang pertama masuk ke dalam kolam. Karena mungkin saja yang buta atau mungkin yang timpang duluan masuk. Saudara bisa bayangkan sampai kapan dia harus menunggu. Kata Alkitab 38 tahun dia sakit lumpuh. Tidak dikatakan bahwa berapa tahun dia ada di kolam Bethesda. Tapi kita bayangkan sampai berapa tahun lagi dia harus menunggu untuk dia mendapatkan giliran pertama. Tidak ada yang tahu. Saudara dikasih Tuhan. Ya, dari ayat yang kita baca juga bahwa tidak ada yang dapat membantu dia. Karena semua orang mungkin membantu dirinya sendiri. Ya, dan dari keadaan tersebut kita juga bisa mengetahui bahwa sangat bisa bahwa yang sakit ini dalam keadaan putus asa. Ya, gak tahu lagi mau buat apa supaya dia sembuh. Hal-hal yang perlu kita ketahui dalam menghadapi perubahan adalah perubahan terjadi saat kita terus bergerak. Perubahan terjadi saat kita terus bergerak. Ketika COVID-19 ini datang menghampiri Indonesia, ada di tempat kita masing-masing, itu sebuah perubahan yang merubah ritme kehidupan kita. Ya, ritme keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Awal COVID kita tahu sama-sama kita harus bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. 2 minggu pertama saya ingat sekali, ya bulan Maret kalau saya nggak salah, bahwa kita harus tinggal di rumah, jarang sekali ada orang di luar. Ya, semua berubah, mengganggu ritme kehidupan. Saudara dikasih Tuhan. Ya, namun teman-teman semuanya, hari-hari ini ketika orang sudah mulai terbiasa dengan COVID-19, tentu dengan protokol kesehatan, dengan menjaga diri baik-baik untuk menghadapi COVID ini, ternyata kita nggak bisa diam saja. Ya, walaupun Anda di rumah, Anda terus bergerak dengan bekerja dari rumah, ya berusaha dari rumah dan melakukan begitu banyak hal dari rumah, tidak baringan di rumah, tidak tidur-tidur, ya tidak menunggu dengan pasif kapan COVID ini bisa berhenti dan lain sebagainya. Ya, dan mungkin orang-orang yang bertanya bulan Maret kapan COVID ini bisa selesai. Hari ini nggak bertanya lagi demikian. Karena mungkin sudah 4-5 bulan dia bertanya-tanya dan COVID justru bertambah banyak. Teman-teman semuanya, perubahan yang kedua terjadi dimulai dari ketidaknyamanan. Teman-teman, ya kalau hari-hari yang kita lalui ya membawa dampak di mana Anda nggak nyaman, keluargamu nggak nyaman, dan semua orang mengalami hal yang sama kan? Ya perhatikan dengan baik, perubahan ke arah menjadi lebih baik, mendatangkan mujizat, mendatangkan terobosan, memang dimulai dari hari-hari atau situasi yang nggak nyaman. Bahkan penemuan-penemuan besar, terobosan-terobosan besar, pekerjaan-pekerjaan yang besar dan berhasil selalu dimulai dari ketidaknyamanan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik. Banyak orang tidak sadar akan ketidaknyamanan yang dibawa oleh perubahan. Karena saya mau bilang begini, kalau Anda berkata begini, Tuhan saya mau menjadi orang yang semakin kuat. Maka tahukah saudara untuk menjadi Anda kuat, Tuhan biasanya mengizinkan Anda melalui yang namanya sebuah proses pelatihan. Analoginya begini. Supaya otot tanganmu menjadi semakin kuat, tidak ada cara lain selain Anda melatih ototmu dengan mengangkat beban. Nggak ada cara lain. Latih ototmu, saudara dikasih Tuhan,
untuk menjadi kuat dengan menggunakan media beban. Ya, orang yang main badminton, supaya engkau punya pukulan forehand yang bagus, maka kalau kita ikut pelatihan badminton, kita akan disuruh pelatih untuk memukul forehand, bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, bukan cuma 3 kali, ratusan bahkan ribuan kali kita latihan forehand. Terus menerus. Sampai itu menjadi sebuah pukulan yang kita hafal. Yang dimana kita menjadi terlatih. Yang dimana kita menjadi jago dalam pukulan forehand dalam dunia badminton. Kemudian backhand. Ya, tidak 1-2 kali, tapi bisa ratusan, bisa ribuan. Anda harus melakukan itu terus menerus. Sehingga memori Anda akan mencatat bagaimana caranya memukul kok dengan pukulan forehand dengan baik dan benar. Dan kemudian ototmu mulai terlatih dengan baik bagaimana ya memukul kok ya dalam dunia badminton dengan baik dalam pukulan forehand. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gak nyaman. Dan demikian ada begitu banyak hal yang lain yang dimulai dari ketidaknyamanan. Sekarang dunia Indonesia khususnya, ya orang-orang menjadi gila bersepeda, maksudnya gila goes, ya bahkan harga sepeda itu naik sedemikian rupa karena begitu banyak orang yang cari sementara barangnya tidak ada. Saudara kasih Tuhan. Nah, saya suka bersepeda, ya saya suka bersepeda, dan kemudian mulai belajar bagaimana supaya bersepeda dengan baik. Bagaimana kalau Anda bersepeda di tanjakan, ternyata tidak bisa ketika Anda baru pertama kali naik sepeda, dan kemudian kita kalau di Kudus itu ada colo gitu ya. Anda kemudian ya ke colo yang tanjakannya itu sedemikian rupa berat. Tapi orang yang melatih ya kakinya dengan baik untuk mengayuh dengan baik, ya latihannya itu mungkin baru 5 kilo, 10 kilo, latihan tanjakan dan dilakukan terus menerus, kemudian akan sampai ke titik di mana Anda bisa nanjak ya di jalan yang nanjak. Ya kecolot contohnya, saudara dikasih oleh Tuhan, gak nyaman, gak enak, tapi akan menghasilkan sebuah perubahan yang bisa Anda nikmati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi banyak orang tidak sadar akan ketidaknyamanan yang dibawa oleh perubahan. Demikian juga dalam keluargamu. Ya, ada hari-hari di mana engkau ketika menikah, kemudian engkau merasa saya gak nyaman lagi. Kenapa situasinya seperti begini? Kenapa suami saya berubah? Kenapa istri saya berubah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan berbagai macam hal yang lain yang mungkin membuat Anda terkaget-kaget dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu hari ini. Jangan-jangan ketidaknyamanan yang engkau rasakan itu adalah awal dari sebuah perubahan besar yang akan terjadi dalam rumah tanggamu. Untuk Anda dan Anda sebagai suami, Anda sebagai istri menjadi semakin kuat, menjadi semakin dewasa justru. Hari-hari ini pekerjaan dan usahamu tidak nyaman kan? Tapi bukankah di hari-hari ini lahir begitu banyak hal-hal yang kreatif di tengah-tengah ketidaknyamanan dunia usaha dan pekerjaan? Ya, bagaimana ada usaha-usaha baru yang lahir karena gak bisa mungkin bekerja secara normal di luar, tapi di rumah-rumah lahir hal-hal yang kreatif di mana ibu-ibu, ya bahkan bapak-bapak, orang-orang muda ya menjadi kreatif di situasi krisis seperti ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa ya perubahan yang datang menghampiri kita yang mungkin dibarengi dengan ketidaknyamanan, ya tidaklah selalu itu datang dari hal-hal yang mau menghancurkan kehidupan. Jangan-jangan perubahan yang diizinkan terjadi itu datangnya daripada Tuhan untuk mendorongmu maju, melangkah, dan bahkan mendorongmu mengalami mujizat demi mujizat. Musa nyaman di istana Firaun. Daud mungkin nyaman sebagai pengembala yang kata Alkitab 2-3 ekor domba. Dan dia harus menghadapi Goliat. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, murid-murid mungkin nyaman sepanjang Yesus hadir. Tapi ketika Yesus ditangkap, mereka mulai takut. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan yang saya ceritakan tadi, yang Anda tahu akhir ceritanya, Musa membawa orang-orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Daud mengalahkan Goliat.
dan membawa dampak yang besar kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Yesus yang mati di kayu salib justru menjadi awal di mana keselamatan tersedia bagi dunia ini. Dan kemudian ketika Yesus bangkit, dia menjumpai murid-muridnya dan mengatakan, aku ini jangan takut. Mereka yang takut, mereka yang bersembunyi menemukan gurunya bangkit. Dan kemudian membuktikan apa yang dia katakan, bahwa dia akan mati namun 3 hari berikutnya dia akan bangkit. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, perubahan bisa saja datangnya daripada Tuhan untuk membuat engkau semakin bertumbuh dan mengalami mujizat demi mujizat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang berikutnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, perubahan dimulai dari diri sendiri. Perubahan dimulai dari diri saya dan dalam diri saudara. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya ketika dia mulai buat alasan bahwa gak ada orang yang bantu dia dan lain sebagainya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus tidak mengatakan, oke, tunggu di sini, saya mau pinggirkan dulu orang-orang yang mungkin ngantri supaya dia disembuhkan lebih dahulu, dapat giliran yang pertama. Yesus tidak mengatakan, oke, yang buta saya mau singkirkan dulu, yang timpang saya mau singkirkan dulu, saya mau perintahkan malaikat nanti menggonjangkan, dan saya bantu kamu masuk ke dalam kolam. Tidak seperti begitu. Yesus mengatakan sebuah perintah yang bertolak belakang dengan situasinya. Bagaimana mungkin dia bangun karena dia toh lumpuh? Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat tilam dan berjalan karena dia lumpuh? Saudara dikasih Tuhan, itulah sebuah perubahan yang ditawarkan Tuhan yang menuntut sebuah ketaatan. Yang ketaatan itu harus dimulai dari diri Anda, bukan dari diri orang lain. Banyak di antara kita yang mau berubah keluarga kita, tapi kita tuntut istri kita berubah dulu, suami kita berubah dulu, anak-anak kita berubah dulu, orang tua kita berubah dulu. Banyak dari kita yang menuntut suasana pekerjaan berubah, tapi kita tuntut orang lain duluan, baru saya. Banyak kita tuntut orang-orang di jalan harus berubah taat kepada aturan lalu lintas, tapi kita sendiri nggak mau taat kepada aturan lalu lintas. Selalu kita cenderung untuk menuntut orang lain berubah dulu baru kita. Kalau kamu berubah, saya berubah. Hari ini dalam Anda berurusan dengan yang namanya perubahan, firman Tuhan datang kepada kita semua. Bayangkan firman Tuhan datang kepadamu dalam konteks yang berbeda. Bahwa Tuhan mau engkau berubah dulu. Taat dulu. Ikuti dulu firman Tuhan. Hari-hari ini kita toh belajar tentang bagaimana Anda hidup dengan hikmat Tuhan. Bagaimana hikmat Tuhan memampukan Anda untuk bisa membuat pertimbangan, membuat keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Hikmat dari atas yang datangnya daripada Tuhan menolong Anda untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Dan oleh karena pengertian itu, ketika situasi dan ketika firman Tuhan menuntut Anda untuk berubah, maka harusnya jawabannya yes, saya mau. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kata Alkitab, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, ayat 9 berkata begini, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ada yang menarik di sini. Ayat 8 berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ayat yang ke-9 mengatakan begini, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kenapa enggak ada kata bangunlah? Menurut saya, kesembuhan terjadi ketika orang itu bangun. Ya, dahsyat, luar biasa. Kesembuhan terjadi datang kepada orang itu ketika dia memilih untuk mendengarkan apa kata Tuhan yang memerintahkan dia untuk bangun. Ya, saya membayangkan pada waktu dia mendengarkan perintah itu, mungkin di pikirannya ada hal-hal yang kontradiksi dengan situasinya dia. Bagaimana mungkin dia bisa bangun, dia lagi lumpuh. Tapi dia pada akhirnya memutuskan memilih untuk mendengarkan kata Tuhan. Cara sembuhnya tidak sebagaimana lazim orang sembuh turun ke kolam Bethesda. Tapi cara sembuhnya berbeda karena sang sumber kesembuhan ada di depan dia. Dan dia bangun. Saya membayangkan pada waktu dia bangun memutuskan itu, kesembuhan mulai nyata terjadi atas kehidupannya. Dan dia mengangkat tilamnya,
dan kemudian dia berjalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Kata bangun, sebuah respon terhadap perkataan Yesus, disusul dengan sebuah mujizat. Mungkin tindakan-tindakan kecil dalam engkau merubah hidupmu, merubah cara berpikirmu, belum terlihat mujizat, belum terlihat sebuah terobosan, belum terlihat sebuah perubahan besar terjadi di hidupmu, di keluargamu. Tapi perubahan kecil yang kau lakukan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan adalah awal dari sebuah mujizat. Perubahan kecil yang kau lakukan sebagaimana yang Tuhan mau adalah awal dari sebuah mujizat. Bahkan kalau saya mau katakan, pekerjaan-pekerjaan besar, usaha-usaha yang besar, proyek-proyek yang besar, bukankah dimulai dari sesuatu yang kecil? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, stop menyalahkan orang lain dan berharap orang lain melakukan terlebih dahulu. Kalau engkau mau berurusan dengan perubahan, pilihlah untuk engkau berubah terlebih dahulu. Mungkin hari ini engkau berkata bahwa suamiku dulu yang harus berubah baru aku berubah. Suamiku dulu yang harus mengampuni atau minta maaf baru saya minta maaf. Dan berbagai macam hal yang dimana Anda menyuruh orang lain dahulu melakukan. Saya berdoa hari ini kita semua mendapatkan inspirasi untuk melakukannya terlebih dahulu. Mujizat, perubahan, terobosan akan mengikutinya. Kunci untuk membuka sebuah pintu selalu kecil. Tidak ada kunci lebih besar dari pintu. Tapi kunci yang kecil bisa membuka pintu yang besar. Tindakan kecilmu dalam melakukan sebuah perubahan sama dengan Anda sedang membuka pintu yang begitu besar untuk kau masuk kepada perubahan yang begitu besar. Saudara, saya mau berdoa bagi setiap saudara supaya hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang saat berhadapan dengan sebuah perubahan, Anda menghadapinya dengan cara yang benar. Anda menghadapinya sebagaimana Tuhan mau Anda menghadapinya. Kalau saya mau simpulkan, hal-hal yang perlu kita ketahui dalam menghadapi dan berurusan dengan perubahan, bahwa perubahan terjadi kalau Anda bergerak. Kalau keluargamu bergerak, kalau usahamu terus bergerak. Mungkin bergeraknya lambat karena situasi, tapi teruslah bergerak. Sama seperti Anda mengayuh sepeda, jika Anda berhenti Anda jatuh. Teruslah bergerak, teruslah bergerak. Teruslah dengan usaha dan daya upaya dalam kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Teruslah bergerak. Hal yang kedua, perubahan dimulai dari ketidaknyamanan. Mungkin gak nyaman Anda hari ini, keluargamu gak nyaman, situasimu gak nyaman. Tapi ketidaknyamanan yang mungkin sedang engkau alami adalah awal dari sebuah terobosan besar yang terjadi. Kalau engkau mau keluargamu berubah, usahamu berubah, dan banyak hal yang kau ingin berubah, ada ketidaknyamanan yang dibawa oleh perubahan tersebut. Hal yang ketiga saya katakan tadi bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. Orang yang lumpuh tersebut mengalami mujizat yang dia tidak bayangkan sebelumnya. Saya juga percaya pada hari-hari ini ada banyak mujizat yang Tuhan sediakan buat engkau. Ada banyak terobosan yang akan terjadi dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam hari-hari yang kau hidupi di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami telah sama-sama belajar tentang bagaimana kami menghadapi perubahan. Hari-hari ini tidak mudah bagi kami untuk melaluinya. Hari-hari ini tidak seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya kami hadapi. Namun kami percaya bahwa hikmat Tuhan menolong kami untuk kami bisa hidup di hari-hari ini. Kami percaya bahwa perubahan ini yang mungkin mendatangkan ketidaknyamanan dalam kehidupan kami adalah awal justru dari mujizat besar, terobosan besar terjadi bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi gereja Tuhan, bagi hari esok kami. Dimanapun engkau berada, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan yang baru.
Hikmat-Nya akan dicurahkan dengan melimpah bagi engkau, sehingga engkau mulai mengerti dengan benar. Hari-hari sulit ini bukan untuk menghancurkanmu, bukan untuk menghancurkan keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaan dan usahamu. Mulailah mengerti bahwa sangat bisa di hari-hari ini Tuhan sedang menyediakan hal-hal besar terjadi buat hidupmu. Terobosan-terobosan dalam keluarga, pekerjaan dan usaha. Sangat bisa bahwa hari-hari ini Tuhan sedang dengan spesifik mengetahui pergumulanmu dan doa-doamu akan dijawab Tuhan hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melawat dan menjamah engkau. Sebagai pribadi, Tuhan menguatkan engkau, memampukan engkau. Dalam keluarga, Tuhan menguatkan, memampukan keluargamu untuk menghadapi perubahan demi perubahan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan menolong engkau semuanya. Ada terobosan-terobosan dalam pekerjaan, dalam usaha. Ada hal-hal besar terjadi dalam pekerjaan dan dalam usahamu. Teruslah percaya, sekali lagi, kalau engkau sedang merasakan hal-hal yang enggak membuat engkau nyaman, pahami dan mengertilah. Perubahan besar dimulai dari ketidaknyamanan. Dan bersyukurlah di saat-saat seperti itu ada Tuhan yang menolong engkau. Ada Tuhan yang mendampingi dan menyertai engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dengan damai dan sukacita. Tuhan memberkati engkau dengan kesembuhan bagi yang sakit, kelimpahan bagi engkau yang kekurangan, jalan-jalan keluar bagi jalan-jalan yang tertutup. Dan sekali lagi, penyertaan Tuhan menyertai kita mulai pagi ini, besok sampai hari Maranatha Tuhan menjemput kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.